Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kita bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, sekaligus untuk kita mendengar firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara mengenai jadilah sesuai kehendak Tuhan. Sesuai dengan bulan April, tema yang Bapak Ibu pelajari selama bulan April. Puji nama Tuhan dan perkenalkan nama saya Arie Lute. Kalau dari logat ketahuan Bapak Ibu ya. Saya berasal dari Pulau Rote. Kalau belum pernah lihat orang Rote ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada lagunya. Dari Sabang sampai Merauke. Terus dari Miangas sampai Pulau Rote. Ya, Pulau Rote adalah pulau yang paling selatan di Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau mau lihat pantai yang indah harus ke Pulau Rote. Amin. Ya, saya datang bersama istri saya satu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kami datang di tempat ini dan senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Mari kita buka dalam Matius pada pasal yang ke-26, ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Matius pada pasal yang ke-26, ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Ya, boleh kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Matius pada pasal yang ke-26, 26, ya, ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Dengan judul di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya. Katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya," dikatakan, "jadilah kehendakmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bicara jadilah sesuai kehendak Tuhan. Kehendak berbicara mengenai keinginan. Kehendak bicara mengenai kemauan. Ya, ada keinginan, ada kemauan, ada sukanya kita. Terkadang keinginan kita itu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Terkadang keinginan manusia berlawanan dengan keinginan Tuhan. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan, suka-sukanya kita. Kita nggak melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu mau bukti, coba kita buka Yunus pada pasal yang pertama ayat yang ketiga. Minta tolong media boleh bantu saya. Yunus pada pasal yang pertama ayat yang ketiga. Ya, dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar ke Tarsis. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dari Israel, Tarsis itu di utara Afrika. Sebuah daerah di utara Afrika. Sedangkan si Yunus dipanggil ke Niniwe, agak timur tapi ke utara, timur laut Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ternyata ketika Tuhan memanggil Yunus untuk dia pergi memberitakan pertobatan di Niniwe, apa yang dilakukan oleh Yunus? Dia lari ke arah yang berlawanan. 180 derajat Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ternyata keinginan manusia terkadang itu berlawanan dengan keinginan Tuhan.
Kemauan manusia berlawanan dengan kemauan Tuhan. Suka-sukanya manusia itu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Makanya kita harus ada firman Tuhan yang menjadi standar kita, Bapak Ibu Saudaraku, supaya apa? Supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nats yang kita baca ini, ya, Yesus dan murid-muridnya, mereka berada di taman Getsemani. Bukan untuk pacaran, Bapak Ibu Saudara. Bertobat anak muda kalau suka ke taman untuk pacaran. Yesus ngapain? Doa. Berarti tapi kalau taman di Jakarta nggak bisa doa, Bapak Ibu. Tapi kan bisa baca Alkitab. Ambil Alkitab di handphone suci, Bapak Ibu, ya. Lalu membaca. Ternyata Yesus ke taman untuk berdoa. Kenapa? Ada kegentaran di hati Yesus bahwa sebentar lagi dia akan menghadapi hukuman mati, Bapak Ibu Saudaraku. Kematiannya untuk menyelamatkan kita semua. Amin. Makanya sebentar lagi Jumat Agung kita akan merayakan. Tetapi sebagai manusia, Yesus juga gentar. Yesus tahu nggak mudah untuk menghadapi karya salib itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak mudah untuk menghadapi ketika dia harus ke Golgota, ketika harus dia disiksa di salib sampai ia mengalami kematian. Makanya Yesus pergi ke taman, Yesus berdoa. Jadilah. Yesus berdoa. Yesus agak sedikit negosiasi sama Allah, Bapak Ibu. Ya, Yesus bertanya kepada Bapa, jikalau cawan ini lalu daripadaku. Tetapi yang terakhir bagus. Jadilah sesuai kehendakmu. Bukan kehendakku. 2 kali diulangi, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya kita melihat di sini bahwa Yesus pada saat itu dia berserah penuh kepada Bapa. Dia nggak mau menuruti apa kata keinginan dirinya. Tetapi sebagai manusia juga dia mau mengikuti apa yang menjadi visi Allah dalam kehidupannya. Dia mau untuk menjalani apa yang menjadi visi dari Bapa untuk kehidupannya, untuk dia mau mati bagi kita sebagai umat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Artinya kenapa kita bisa mengikuti jadi sesuai kehendak Tuhan? Yang pertama tadi, Yunus, ya. Yunus dia berputar 180 derajat, ya. Tetapi ketika Tuhan menjumpai dia berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, Yesus kenapa dia jadi sesuai kehendak Tuhan? Jadi sesuai kehendak Bapa karena dia menuruti firman Tuhan. Karena dia tunduk sama Tuhan. Karena dia tunduk sama Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau jadilah sesuai kehendak Tuhan, kita harus tunduk pada firman Tuhan. Amin. Kalau jadilah sesuai kehendak Tuhan, kita tunduk pada keinginan Bapa. Kalau Bapak Ibu yang sudah hafal khotbah saya, ini baru pembukaan Bapak Ibu Saudaraku. Tadi saya tanya Pak Gembala, waktu saya berapa menit? Beliau bercanda 1 jam. Oh jangan, kelamaan. Di tempat saya, biasanya kalau saya khotbah, istri saya di samping. Media Bapak Ibu. Jadi kalau ketika saya khotbah, lagi asik kasih khotbah, ya istri kasih kode lah ya. Biasanya kan suami istri kan punya kode maut. Ada nggak Bapak Ibu? Lirikan mata, ya. Ada lirikan mata, goyangan tangan. Itu ketahuan. Bagi yang suami istri, yang belum nikah jangan. Itu mereka nggak paham Bapak Ibu. Nah istri saya kasih kode untuk saya selesai. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu. Karena saking kan suka jalan ke kiri, suka jalan ke kanan. Saya nggak lihat. Kemudian istri saya jalan ke belakang. Dia begini-begini Bapak Ibu. Kayak velocity kan dia muter-muter tangan begini. Supaya saya berhenti. Dari situ saya baru, saya sudah kelewatan khotbahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus suka pada firman Tuhan. Supaya kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita suka berdoa seperti yang Yesus lakukan. Supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya hari ini saya akan bagikan ada 3 hal. Ada 3 cara supaya jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada 3 cara yang kita pelajari supaya bukan keinginan kita yang terjadi, tapi keinginan Tuhan. Bukan kemauan kita yang terjadi, tapi kemauan Tuhan. Bukan suka-sukanya kita yang terjadi, tapi suka-sukanya Tuhan. Yang pertama, memiliki standar rohani. Coba kita buka dalam 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pada pasal yang ketiga ayat 16. Minta tolong media boleh bantu saya? Ya. Dikatakan
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di tengah dunia modern hari-hari ini, firman Tuhan harus menjadi dasar kita. Amin. Firman Tuhan harus menjadi basic kita. Firman Tuhan harus menjadi pondasi kita. Firman Tuhan harus menjadi senjata kita orang percaya. Makanya kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak punya senjata Bapak Ibu. Makanya saya punya cara supaya Bapak Ibu kalau dalam 1 tahun selesai membaca Alkitab. Ada yang pernah selesai membaca Alkitab Bapak Ibu? Dari Kejadian, berurutan, terus sampai Wahyu. Kalau Bapak Ibu membaca 1 hari 5 pasal, berarti 1 tahun selesai. Tapi berurutan Bapak Ibu. Jangan Kejadian langsung Wahyu. Jangan lompat. Yang kedua, kalau Bapak Ibu membaca 1 hari 1 pasal, 5 tahun, Bapak Ibu akan selesai membaca Alkitab. Mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Amin. Mendingan 5 tahun daripada sepanjang umur hidup kita nggak pernah membaca Alkitab. Nah, ketika kita membaca Alkitab, yang pertama misalnya 1 pasal, 1 hari. Firman yang kita baca tadi itu disebut sebagai logos atau kata-kata. Tetapi ketika firman itu pas di hati kita Bapak Ibu Saudaraku, dia akan menjadi rema atau kekuatan bagi kita. Dan kemudian ketika firman itu kita percaya, kita bertindak, maka akan perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya jangan pernah lewatkan 1 hari tanpa membaca Alkitab. Mungkin hari itu Tuhan sedang berbicara dalam hati kita melalui firman yang kita baca Bapak Ibu. Kalau 1 hari kita tanpa membaca Alkitab, kita nggak kuat Bapak Ibu. Di tengah situasi hari-hari ini, banyak orang yang mulai depresi. Banyak orang yang mulai stres. Kenapa? Karena mereka nggak mengandalkan Tuhan. Mereka nggak punya cara. Mereka nggak punya standar rohani dalam kehidupannya. Kita sebagai orang percaya, kita punya standar rohani, yaitu Alkitab. Alkitab jangan disimpan, tapi dibaca. Di tempat saya Bapak Ibu, ya, orang kalau mati, itu di sampingnya ditaruh Alkitab. Ya, biasanya orang mati, jadi ya mungkin di Tapanuli juga ada Bapak Ibu. Karena agak mirip ya adatnya. Ya. Jadi kalau ada orang mati, Alkitab ditaruh di samping. Pertanyaan saya, yang membaca Alkitab orang mati atau orang hidup Bapak Ibu Saudara? Sepanjang hidup nggak pernah membaca Alkitab, saya ragu ketika dia mati. Dia mau membaca Alkitab. Justru ketika kita hidup, kita mau membaca Alkitab. Amin. Jadi mau 5 pasal atau 1 pasal, tetap dibaca setiap hari. Nanti kalau jangan bicara begitu. Saya pernah khotbah di satu tempat begini. Saya juga khotbah mengajak mereka untuk baca Alkitab. Kalau Pak Gembala kalian mengundang, tapi bukan bermaksud minta lagi diundang Bapak Ibu, tolong ya jangan di ini. Kalau diundang lagi, saya akan tanya kembali. Sudah baca sejauh mana Alkitabnya? Karena nggak main-main Bapak Ibu. Jadi kita harus punya standar dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca Alkitab, Alkitab akan menjadi standar kita supaya kita bisa kuat menghadapi arus modern hari-hari ini. Karena perkembangan dunia hari ini gak gampang, gak mudah. Bahkan makin menuju ke hal yang gak baik Bapak Ibu. Makanya kan banyak standar dunia. Kalau Bapak Ibu gak baca Alkitab, Bapak Ibu akan diombang-ambingkan. Makanya kan ada istilah begini. Married is, Ibu gak tahu. Married is scary. Ya, pernikahan adalah menakutkan. Bagi orang yang di luar sana Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kalau bagi orang Kristen, sebenarnya pernikahan itu bukan scary. Tapi happy, amin. Tapi harus tahu dulu caranya. Coba kita buka Kolose pada pasal yang ketiga. Ayat 18 dan 19. Kolose pada pasal yang ketiga. Ayat 18 dan 19. Ya, dikatakan begini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kenapa banyak pernikahan yang hancur? Hari-hari ini kenapa banyak pernikahan yang stop, nggak jalan? Kenapa? Karena mereka nggak punya standar rohani dalam pernikahan mereka.
Makanya kemudian mereka membawa ke sosial media dan mereka katakan married is scary. Itu buat mereka Bapak Ibu Saudaraku. Tapi buat kita orang Kristen adalah married is happy. Kenapa? Karena kita tahu SOP rumah tangganya. Yang pertama tadi ayat 18 coba media. Medianya kayak Valentino Rossi Bapak Ibu ya. Saya belum selesai langsung diganti. Boleh mungkin luar biasa. Cepat. Dikatakan hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Sebagaimana seharusnya. Ibu-ibu yang ada di tempat ini, seberapa besar pun pengaruhmu, seberapa tinggi jabatanmu, seberapa tinggi penghasilanmu, untuk supaya rumah tangga maju, tunduk pada suami. Amin. Amin ibu-ibu. Gue gak ada suara ibu-ibu di tempat ini. Ya, pada kemana ibu-ibu? Tunduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tunduk pada suami. Kenapa? Kalau nggak tunduk pada suami, agak mengkhawatirkan. Karena ibu-ibu dalam sehari, dia menguasai semua kata-kata dalam rumah tangga. Ibu-ibu 25.000 kata per hari. Bapak-bapak cuma 7.000, 3 kali lipat. Makanya ibu-ibu butuh namanya tunduk pada suami. Yang kedua dikatakan ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Karena saking banyaknya omongan ibu-ibu di rumah, istri-istri di rumah, suami kalau nggak paham ini Bapak Ibu Saudaraku, ya dia bisa berlaku kasar. Dia bisa berlaku kasar terhadap istrinya. Kenapa? Dia nggak paham SOP-nya. Istri 25.000 kata, suami cuma 7.000. Jadi kalau istri semakin banyak kata-kata, itu sehat Bapak Ibu Saudaraku. Ya, makanya waktu saya ada di sosial media ada yang tanya saya, Pak, saya mau menikah, minta tolong kata-katanya. Saya katakan, saya kan bukan ahli pernikahan Bapak Ibu. Saya juga belum lama menikah. Tapi kan nggak apa-apa Bang, kasih aja. Saya katakan begini, kesehatan pria ditentukan oleh hatinya, tapi kesehatan wanita ditentukan oleh mulutnya. Jadi semakin lama ibu-ibu berkata-kata, dia semakin sehat Bapak Ibu. Makanya Bapak-bapak harus sabar. Harus, kan hatinya harus kuatkan hatimu. Makanya kalau yang mau menikah, kalau dia nggak kuat hatinya, bisa ada kekerasan dalam rumah tangga Bapak Ibu. Bisa ada banyak hal yang merugikan rumah tangga. Kenapa? Dia nggak paham SOP rumah tangga. Makanya supaya pernikahan kita adalah pernikahan yang bukan menakutkan, tetapi pernikahan yang membahagiakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ikuti apa kata firman Tuhan. Istri tugasnya tunduk pada suami, suami ya mengasihi istri. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Ada hubungan timbal balik. Mengasihi di sini adalah kasih tanpa balasan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya standar yang ada di sosial media itu bisa dihancurkan oleh orang percaya. Kenapa? Karena kalau kita hanya ikut yang ada di TikTok, kita hanya ikut yang ada di Facebook, kita rumah tangga kita akan dihancurkan. Kenapa? Married is scary. Tapi kalau kita tahu SOP-nya, married is happy. Amin. Yang kedua, dikatakan begini, ada standar rohani yang harus kita punya hari-hari ini. Supaya kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh standar modern. Yang kedua ada satu statement yang mengatakan begini, ipar adalah maut. Pengalaman di sini semua Bapak Ibu ternyata. Coba kita buka Rut pada pasal yang pertama ayat 16. Rut pada pasal yang pertama ayat 16. Dikatakan begini, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah, bangsaku, dan Allahmu lah, Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ternyata pernikahan Rut dan suaminya, yaitu Kilion. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Rut ada, ya, membawa dia mengenal Tuhan. Membawa dia yang tadinya bangsa berhala, bangsa Moab yang penyembahan berhala. Kemudian dia mengenal Allah yang benar. Jadi saya percaya bahwa seorang Rut, dia belajar dari mertuanya, Naomi dan Elimelek. Sehingga dia bisa tahu Allah yang benar. Dia bisa belajar dari iparnya, yaitu Mahlon. Jadi suaminya Orpa namanya Mahlon. Bapak Ibu jangan heran. Tapi nanti harus baca Alkitab berurutan supaya ketika pendeta khotbah kita bisa ngikutin
step by step. Amin. Nah, dalam pernikahan mereka, dalam pernikahan Ruth dan juga Kilion, Bapak Ibu Saudaraku, membawa dia mengenal Tuhan. Walaupun suaminya sudah meninggal, dia tetap mengikuti mertuanya Naomi pulang ke Bethlehem. Di sini kita belajar bahwa ternyata hubungan antara ipar, yaitu Mahlon dan Ruth, menjadikan dia berkat. Pernikahan mereka, pernikahan antara Kilion dan juga Ruth, membawa dia mengenal Tuhan. Artinya di sini kita belajar bahwa ipar sebenarnya bukanlah maut, tetapi ipar adalah berkat. Amin. Bapak Ibu kok aminnya agak kurang percaya diri. Ipar bukanlah maut, tetapi ipar adalah berkat. Supaya apa Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita bisa memahami apa yang firman Tuhan katakan. Jadi pernikahan Ruth membawa dia mengenal Allah yang benar. Pernikahan Ruth membawa dia mengenal Tuhan yang benar. Artinya dalam hubungan ipar dengan Mahlon, kita tahu di sini Ruth mengenal Tuhan. Ruth tahu Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan. Artinya begini, ipar bukanlah maut, tetapi ipar adalah berkat. Begini Bapak Ibu, kalau ipar adalah maut, saya pun berstatus ipar di keluarga istri saya. Istri saya berstatus ipar di keluarga saya. Berarti kalau ipar adalah maut, yang sudah menikah di tempat ini, kita maut semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi mari kita punya standar rohani dalam kehidupan kita. Kita punya standar firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menaklukkan standar modern yang ada hari ini. Karena enggak banyak standar modern belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu berlaku modern terus menerus. Makanya yang punya masalah dengan ipar, keluar dari tempat ini. Ya, yang paling dewasa rohani harus menyelesaikannya dengan baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, karena ipar itu orang lain yang masuk ke keluarga kita. Pasti dia punya karakter yang berbeda. Dia punya karakteristik yang berbeda. Pasti berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebagai orang percaya, kita harus paham bahwa ipar adalah berkat, bukan maut. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya jadilah sesuai kehendak Tuhan adalah cara yang pertama adalah kita memiliki standar rohani. Dan yang kedua, tadi saya sebutkan ada 3 Bapak Ibu ya. Kalau saya khotbah 3, tetap 3 Bapak Ibu. Nggak akan tambah. Saya pernah khotbah di satu kota, saya katakan begini, ada 4 cara. Tapi dalam khotbah saya ternyata saya hanya sebut 3. Pulang dari gereja, jemaat, terima kasih Pak untuk khotbahnya. Kemudian istri saya Bapak Ibu, tadi sebut 4. Kenapa khotbah 3? Oh, makanya kemana-mana saya selalu bawa istri Bapak Ibu Saudara. Karena hanya istri pendeta yang bisa menaklukkan pendeta. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi istri menjadi pengingat bahwa udahlah nggak usah 4 lah, 3 aja. Jadi kalau saya khotbah 3 cara, berarti 3. Nggak akan nambah, nggak akan kurang Bapak Ibu. Yang kedua, memiliki perubahan mindset. Roma pada pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Surat Roma pada pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, cara yang kedua supaya jadilah sesuai kehendak Tuhan adalah memiliki perubahan mindset. Pikiran kita harus dirubah, pola pikir kita harus dirubah. Supaya apa? Supaya kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin di luar sana banyak orang mengatakan, mengampuni itu susah Pak. Apalagi kita sudah katakan kan, sampai mati pun saya nggak mau mengampuni. Makanya tadi lagu firmannya mantap. Waktu lagu firmannya dinyanyikan, saya lihat istri karena kemarin kami pelayanan ke luar kota, kami juga menyanyikan lagu firman yang sama Bapak Ibu. Jadi di saat kita mengikuti standar dunia yang susah mengampuni orang lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita pun gak akan diampuni. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kesalahan mereka, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya pernah melayani di sebuah rumah sakit. Saya dipanggil untuk berdoa. Dan kemudian kata dokternya, Pak,
sakitnya ini kita duga-duga tapi nggak tahu sakit apa, tapi berat. Dan kemudian ibunya karena dia di ruang HCU. HCU itu lebih tinggi dari IGD, Bapak Ibu. Ada yang dokter di tempat ini, Bapak Ibu? Ya. Jadi high care unit. Itu bagi orang-orang yang benar-benar luar biasa sakitnya. Kita kalau tanya dia nggak bisa respon. Dia hanya respon mungkin air mata. Tangan nggak bisa digerakin, Bapak Ibu. Kemudian saya masuk, saya nggak mungkin tanya sakit apa. Tapi keluarganya bilang dia nggak ada respon dari semalam. Dan saya berdoa dalam hati, apa yang harus saya lakukan? Saya tanya kepada ibunya, apakah ibu mau mengampuni? Nangis Bapak Ibu Saudaraku. Dia di HCU, dia nangis. Saya nggak tahu dia masalahnya apa. Tapi saya katakan, apakah ibu mau mengampuni? Dan ketika air matanya keluar, artinya dia respon Bapak Ibu. Pada saat itu juga, 2 hari kemudian, si ibu ini keluar dari rumah sakit. Kenapa? Karena dia mampu mengampuni. Kalau kita nggak mampu mengampuni Bapak Ibu, kita menyimpan sampah di dalam diri kita. Kita menyimpan banyak sampah di dalam diri kita. Tunggu waktu untuk meledak Bapak Ibu. Bapak Ibu akan masuk ke HCU. Tunggu waktu. Tetapi kalau kita memilih untuk mengampuni, maka apa yang terjadi? Itu akan menyehatkan kita. Itu akan menyehatkan tubuh, jiwa, roh kita. Mumpung masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mumpung belum masuk ke IGD, belum masuk ke HCU, harus mengampuni dari sekarang. Amin. Kalau ada yang menyakiti kita, harus mengampuni. Kenapa? Karena mengampuni itu bukan untuk kesehatan orang lain, tetapi mengampuni untuk kesehatan diri kita sendiri. Mengampuni bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi sebenarnya mengampuni untuk membantu kebaikan diri kita supaya kita sehat. Banyak orang di luar sana badannya bagus, tetapi jiwanya sakit. Kenapa? Gak bisa mengampuni Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana badannya bagus, tapi rohnya sakit. Kenapa? Dia gak rajin ibadah. Sehingga apa yang terjadi? Dia menyimpan sakit hati itu dalam dirinya. Dan kalau sesuatu yang disimpan lama, tunggu waktunya dia akan membusuk Bapak Ibu. Sampai yang disimpan lama, dia akan membusuk. Dan kalau kita bisa mengampuni, perubahan mindset itu harus ada dalam pikiran kita. Bahwa mengampuni bukan untuk kebaikan orang lain, tapi mengampuni untuk kebaikan diri kita. Amin. Mengampuni bukan untuk kesehatan orang lain, tetapi mengampuni untuk kesehatan diri kita. Mumpung kita belum masuk HCU Bapak Ibu, High Care Unit. Jadi perubahan mindset ini harus ada dalam diri kita. Perubahan mindset ini harus ada dalam pikiran kita. Makanya kemarin ketika beberapa bulan lalu, ketika saya di kontak sama Pak Gembala di tempat ini, tolong isi di tempat saya Pak. Siap. Biasanya kalau pendeta Bapak Ibu, saya nggak tahu pendeta yang lain. Tapi kalau saya kumpulkan data intelijen. Oh ya, kita harus kumpulkan data-data yang berkaitan dengan gereja tersebut. Saya kan nggak pernah ke tempat ini Bapak Ibu. Kemudian saya lihat di sini ada mimbarnya, ada tulisan House of Metanoia. Wah, masuk ini, masuk. Kan data intelijen Bapak Ibu. Diam-diam ya kan, kita harus masuk supaya khotbah kita sesuai dengan gereja setempat. Kemudian saya tanya temanya apa, judul khotbahnya apa. Pak Gembala menyampaikan kepada saya. Dan di sini kita belajar kalau Bapak Ibu mau ada di tempat ini, rumah perubahan ini harus terjadi. Perubahan pikiran itu pakai kata metanoia Bapak Ibu. Dalam Roma 12 ayat yang kedua. Itu pakai kata metanoia. Makanya kalau Bapak Ibu mau berada di tempat ini, pasti Bapak Ibu mau berubah. Amin. Bapak Ibu kalau berada di tempat ini, Bapak Ibu mau jadi berkat. Perubahan itu ada 2 Bapak Ibu. Ada namanya fix, perubahan yang tetap. Fix sama ada namanya orang-orang yang open minded. Jadi perubahan ya, growth. Ada perubahan yang kedua atau orang-orang yang mau bertumbuh sesuai zaman. Kan ada orang yang punya pikiran begini, Pak saya nggak mau berubah dari dahulu, sekarang dan gak selamanya Pak. Karena Bapak akan dipanggil Tuhan. Kita semua akan dipanggil Tuhan. Jangan, kita nggak selamanya. Ya, Bapak yang bilang bukan saya yang bilang Bapak Ibu. Jangan sampai nanti khotbah saya di luar sana nggak sesuai firman Tuhan. Saya berusaha supaya khotbah saya sesuai firman Tuhan Bapak Ibu. Karena sudah ada standar rohani yang sudah saya katakan. Dari dahulu, sekarang, dan sepanjang umur hidup saya nggak mau berubah. Itu namanya orang yang fix. Jadi
Dia menata diri dia untuk gak mau berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Pokoknya apapun yang terjadi, dia gak mau berubah. Tetapi ada orang-orang juga, ada orang lain yang menata dirinya supaya dia mau ada perubahan dalam dirinya. Dia mau berubah supaya apa? Karena perubahan akan membawa kita pada pertumbuhan. Amin. Orang kalau mau berubah, pasti dia bertumbuh. Perubahan membawa kita kepada pertumbuhan dan kemudian itu dilakukan terus-menerus, konsisten, itu akan jadi ciri khas kita. Itu akan jadi nilai kita. Ada value kita, Bapak Ibu Saudara. Boleh khotbah saya sedikit bahasa Inggris biar berbobot, Bapak Ibu ya. Ya, jadi house of metanoia akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mau berubah. Ketika ada perubahan mindset dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam diri kita. Dimulai dari pola pikir kita. Kemudian kita lakukan terus-menerus perubahan itu. Ya, kita mau mengampuni, kita lakukan terus-menerus mengampuni. Dan kemudian itu menjadi ciri kita. Perubahan itu ada dalam hati kita. Perubahan itu ada dalam pola pikir kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dan akhirnya kita punya ciri khas. Jadi orang tahu. JKI Home adalah JKI yang suka mengampuni. Amin. JKI Home adalah JKI yang sangat luar biasa. Kenapa? Ada House of Metanoia. Rumah perubahan. Berarti di tempat ini kita mulai berubah. Saya punya satu trik, Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang bertanya kepada saya. Pak, bagaimana supaya saya tahu karakter teman saya? Kan biasanya kalau jemaat kan kita harus tahu karakter masing-masing. Menurut psikologi, kita akan antara tahu sama kenal beda. Kita kalau baru ketemu kita tahu, Bapak Ibu, belum kenal. Tapi kalau kita sudah kita sudah berkomunikasi kurang lebih 3,7 tahun. Berarti kita mulai tahu karakternya, Bapak Ibu. Makanya kalau baru ketemu orang, jangan langsung ambil kesimpulan. Itu baru asumsi, Bapak Ibu. Belum konklusi. Kita baru ketemu orang. Ih, orangnya sombong. Ih, orangnya begini. Ih, orangnya begitu. Ih, orang yang gak tahu diri. Itu baru asumsi, anggapan. Tapi kalau kita sudah mengenal dia kurang lebih 3,7 tahun. Baru kita tahu. Oh, itu kesimpulan orangnya seperti itu. Konklusinya seperti itu. Supaya apa? Supaya hubungan antara jemaat itu baik. Makanya jangan langsung kita seperti disambar petir, Bapak Ibu. Kayak Valentino Rossi tadi. Cepat-cepat ya, kita menilai karakter orang lain. Kita baru tahu, bukan kenal. Tahu sama kenal beda, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Jadi orang kalau punya perubahan mindset dalam kehidupannya, ya, dia akan mau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia akan mau untuk dalam kehidupannya, dia baca firman Tuhan, dia taruh di pikirannya, pola pikirnya berubah. Dan kemudian apa yang terjadi? Perubahan terus menerus. Makanya doa saya, dari gereja ini akan muncul orang-orang percaya yang akan menampilkan perubahan. Orang kalau sudah berubah, nggak usah diungkit masa lalunya, Bapak Ibu. Karena masa lalu itu menyakitkan. Kalau masa lalu yang baik, kita teruskan. Tapi yang nggak baik, kita perbaiki. Ya, jangan sampai kita selalu mengungkit masa lalu. Kalau nggak salah Roma Irma ada lagunya juga mengenai masa lalu. Tapi saya kan nggak hafal, Bapak Ibu ya. Ya. Jadi mari sebagai orang percaya, kalau kita punya perubahan mindset dalam kehidupan kita, mari kita bekerja dengan baik. Kita bekerja sesuai kebenaran firman Tuhan. Pernah saya khotbah di satu gereja, saya katakan begini. Anak Tuhan nggak boleh main judi online. Ada yang main judi online di sini, Bapak Ibu, bertobat. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau kaya, kerja dan berdoa. Oh, Bapak Ibu sudah mulai hafal gaya saya, jadi nggak mau masuk jebakan, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau kaya, bekerja dan berdoa. Kalau kerja itu presiden kita yang kemarin, Bapak Ibu. Ya, tetapi itu juga bagus. Bapak Ibu kalau mau kaya, kalau mau maju, kalau mau berhasil, bekerja dan berdoa. Ora etlah bora. Jangan pakai cara yang pintas. Karena cara yang pintas belum tentu mulus, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan pakai cara yang cepat. Karena cara yang cepat itu gak jadi berkat. Makanya kan banyak hari-hari ini orang-orang main judi online. Tujuannya apa? Cepat kaya, Bapak Ibu Saudara. Gak ada judi online yang kaya. Yang kaya siapa? Bandarnya. Di sini ada bandarnya, Bapak Ibu. Bertobat. Banyak rumah tangga yang hancur karena judi online. Anak Tuhan kalau memiliki
perubahan mindset. Kalau memiliki metanoia itu dalam kehidupannya, dia nggak mau main judi online. Dia hanya mau bekerja dan berdoa. Dia mau menghindarkan diri dari judi online. Kenapa? Judi online itu lagi tren hari-hari ini Bapak Ibu. Lagi banyak, tapi banyak juga yang melarat. Kenapa? Karena gara-gara judi online. Makanya judi online itu membawa kita melarat. Bukan jadi berkat. Banyak rumah tangga yang hancur. Banyak suami-suami yang pukul istri. Kenapa? Gara-gara judi online. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini mendengar firman Tuhan, nggak kebetulan. Kalau masih ada yang ingin coba-coba, nggak usah dicoba-coba. Judi itu main di adrenalin kita, Bapak. Sekali dicoba, itu akan kecanduan. Membawa kita dihancurkan oleh judi. Jadi yang kaya bandar, bukan yang kaya yang pemainnya. Jadi kalau kita punya perubahan mindset dalam kehidupan kita, mari kita mau membaca Alkitab. 1 hari 1 pasal atau 1 hari 5 pasal, terus dilakukan. Kita mau untuk bekerja dan berdoa. Gak ada judi online dalam anak Tuhan. Kita mau supaya kita memiliki namanya growth mindset. Ya, ada mindset yang bertumbuh. Kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya, dan kita konsisten melakukannya. Dan itu akan menjadi nilai kita. Itu akan menjadi ciri khas kita. Orang lain akan melihat kita di luar sana karena ada perubahan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya bagikan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, cara yang ketiga supaya jadilah sesuai kehendak Tuhan adalah memiliki victory mentality. Kita buka dalam Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Ya, di sini katakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya jadilah sesuai kehendak Tuhan, cara yang ketiga atau hal yang ketiga yang harus kita lakukan, kita harus memiliki namanya victory mentality dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki namanya mental pemenang dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat masalah, jangan takut. Memang gentar boleh, tapi jangan mundur. Ketika kita lihat hambatan, kita maju, Bapak Ibu Saudaraku. Gereja kalau punya visi yang besar, ketika dia lihat tantangan, dia gak boleh mundur. Dia terus maju. Makanya kalau Bapak Ibu sampai hari ini saya percaya, karena Tuhan memberikan visi kepada gembala Bapak Ibu, untuk dia menerobos segala sesuatu, sehingga terjadi namanya terobosan. Makanya ingat baik, kalau lihat tantangan, maju. Lihat hambatan, maju. Bapak Ibu Saudara ini kasih, gak usah mundur. Itu mental pecundang, bukan mental pemenang Bapak Ibu. Jadi kita lihat, ketika coba kita buka dalam Yosua pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Yosua pada pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Saya punya waktu 10 menit lagi Bapak Ibu. Saya lihat handphone dari tadi. Ya. Yosua pada pasal yang ke-6 ayat. Ya, oke, ada di sini. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Coba ayat yang ke-15. Yosua pada pasal yang ke-6 ayat 15. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi. Ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota itu 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Pertanyaan saya, berapa kali orang Israel mengelilingi tembok Yeriko? Silakan jawab Bapak Ibu. Itu gak mempengaruhi surga atau neraka. Silakan dijawab. Berapa kali Bapak Ibu? Pak Gembala kasih clue-nya Bapak Ibu ya. Jadi sudah terjawab. 13 kali. Hari pertama sampai hari ke-6, 1 kali. Hari ke-7, saya curiga saya sama Pak Gembala di sini, kayaknya guru kami sama ini. Sebentar kita akan ngopi, kita coba sedikit cerita. Saya curiga guru kami, guru master kami sama. Jadi terbaca Bapak Ibu. Ya, jadi ketika bangsa Israel mau merebut Yeriko, Yeriko adalah kota yang berkubu. Kota yang berkubu berarti dia kota yang kuat, kota yang berkuasa Bapak Ibu. Dia negara adidaya pada zaman itu sebelum Mesir menjadi hebat. Ya, Hebron, Yeriko sudah hebat. Jadi kalau untuk menaklukkan Yeriko,
Nggak boleh pakai cara manusia. Tetapi harus ada intervensi Allah. Harus ada impartasi Allah. Harus ada kuasa Allah yang bertindak. Supaya dia mampu menaklukkan tantangan yang besar. Kenapa? Bangsa Israel. Mereka nggak punya pengalaman berperang, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya apa yang terjadi? Mereka mengelilingi satu hari, satu kali. Hari ke-7, 6 kali. 13 kali. Setelah mereka keliling, saya curiga ketika mereka keliling, mereka diketawain sama orang-orang Yeriko. Apa yang mereka lakukan? Tetapi cara yang gak masuk akal itu dipakai Tuhan untuk menaklukkan Yeriko. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Yeriko hancur. Tembok yang berkubu hancur. Artinya di sini terjadi namanya impartasi Allah. Untuk menaklukkan tantangan yang besar ditentukan oleh intervensi Allah. Intervensi Allah akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita berdoa. Intervensi Allah terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Makanya Yeriko dihancurkan. Kota yang kuat, kota yang berkubu dihancurkan hanya dengan mengelilingi 13 kali. Sepertinya Bapak Ibu masih curiga sama saya soal 13 kali. Coba saya punya Alkitab terjemahan lama. Kalau media boleh punya Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan lama. Itu nggak ada Yosua di situ. Ada namanya Yusak. Jadi Yosua dalam terjemahan lama Yusak. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang nama Yusak, jangan curiga namanya nggak sesuai Alkitab. Sesuai Alkitab, tapi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahan lama. Nah, dikatakan begini. Maka hendaklah engkau berjalan keliling negeri itu dengan segala perang. Yaitu sekali saja berkeliling. Kemudian ayat yang ke-15 dikatakan. Ya, ayat yang ke-15. Pada hari yang ke-7 bangunlah mereka itu pagi-pagi pada waktu dini hari. Lalu berkeliling negeri itu 7 kali sama perinya. Atau sama persisnya. Melainkan pada hari itu saja berjalan mereka itu berkeliling negeri itu 7 kali. Ada kata yang menarik. Dini hari orang lain masih tidur. Bangsa Israel sudah berjalan mengelilingi tembok Yeriko. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, gereja kalau mau maju harus ada doa pagi. Amin. Amin. Ikut semua doa pagi di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku, kami juga ada doa pagi. Bisa tahu seleksi alamnya Bapak Ibu. Gereja kalau mau maju pagi-pagi hari, dini hari, kita harus jalan ikut sesuai kebenaran firman Tuhan. Kita harus berjalan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Makanya kalau kita mau menembus tantangan yang besar, kita mau menaklukkan tantangan yang besar, kita mau melewati tantangan yang besar dalam kehidupan kita, dini hari cari Tuhan. Jangan cari handphone Bapak Ibu Saudaraku. Dini hari datang kepada Tuhan. Kalau gereja Bapak Ibu punya doa pagi, saya tahu hari Sabtu kalau nggak salah. Di tempat ini ada doa pagi. Nah, saya sudah baca di Instagram Bapak Ibu. Saya sudah lihat. Gereja kami juga ada doa pagi. Kekuatan sebuah pelayanan itu karena doa. Amin. Makanya kalau gereja punya visi besar, jangan cari orang kaya Bapak Ibu. Gereja kalau punya visi besar, jangan cari orang berduit. Cari Tuhan. Amin. Jangan cari orang yang punya kekayaan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari ini dia berjanji, besok dia mengingkari. Kan ada lagunya. Kau yang berjanji. Apa Bapak? Oh itu zaman-zaman old. Itu mereka paham tuh lagu-lagu itu. Kalau anak sekarang bingung apa itu lagunya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kami para hamba Tuhan. Kalau soal di PHP, biasa Bapak Ibu Saudara. Biasa. Bukan curhat. Kenyataan. Bukan curhatan Bapak Ibu. Kenyataan. Makanya kalau ada orang yang berjanji, saya katakan, janjilah kepada Tuhan. Supaya janji itu diingat terus. Jangan janji kepada manusia. Makanya kalau gereja Bapak Ibu punya visi yang besar. Saya nggak tahu apa visi yang besar tahun ini. Tapi kalau mau visi yang besar, pasti nggak mudah. Ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang dihadapi oleh para hamba Tuhan. Yang dihadapi oleh gembala dan timnya. Ngeri sedap. Banyak ngerinya, sedikit sedapnya. Di akhirnya ada sedapnya Bapak Ibu Saudaraku. Saya sedikit kesaksian sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Pernah satu ketika kami bergereja di hotel. Hotel Pop Hotel Tebet Jakarta Selatan. Jadi gereja kami di Jaksel Bapak Ibu ya. Begini-gini anak Jaksel. Tapi sudah pindah ke Jakarta Barat Bapak Ibu. Ya. Kemudian satu hari ya pihak hotel bertanya, Pak hari Minggu belum dibayar. Oh ya saya katakan
Oh nanti selesai ibadah. Nggak boleh begitu dong Pak. Kan mereka bukan orang percaya. Saya nggak mungkin menerangkan iman saya setelah ibadah akan dibayar. Saya bilang, maaf Pak, minta waktu. Setelah ibadah pasti bayar. Ada uang? Nggak ada. Bapak Ibu Saudaraku, itu kenyataan. Bukan iman, amin. Itu kenyataan. Waktu itu istri tanya, istri kan tahu lirikan mata, ya, goyangan tangan, goyangan kaki, ya, lirikan matamu, menarik hati, itu suami istri tahu. Caranya, kode mautnya ada Bapak Ibu Saudara. Hanya suami dan istri yang tahu. Kemudian setelah ibadah, sudah mau doa berkat, selesai doa berkat, istri langsung lihat dari jauh. Cek. Maksudnya cek rekening Bapak Ibu. Tapi saya percaya diri, saya bilang, nggak usah. Langsung bayar. Saya bilang, saya kata selesai ibadah, kita jabat tangan, ya. Nanti saya langsung ke front office. Ada uang di rekening, saya nggak tahu. Karena hari Sabtu, hari Jumat saya cek, nggak ada uang. Apa yang terjadi? Saya melangkah ke front office hotel Bapak Ibu. Dengan percaya diri. Kemudian sampai ke tempat sarapan, handphone saya bergetar. Kalau hari Minggu, handphone saya kalau nggak silent, getar Bapak Ibu, nggak bunyi. Kemudian saya buka, kurang lebih 10 meter lagi sampai front office. Ada yang chatting saya, Pak, saya sudah transfer ya di rekening. Wow. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? Kenyataannya hari Minggu itu belum ada uang. Pas saya mau ke front office, kemudian ada WA masuk. Dan setelah saya bayar, sisa uang di rekening gak nyampe 100.000. Artinya kalau hari itu gak ada WA itu, kami gak bisa bayar. Artinya Bapak Ibu kita melihat, kalau gereja yang punya kekuatan doa, gereja yang punya kekuatan doa, impartasi dari Allah, apapun tantangannya dia gak gentar, amin. Apapun tantangannya dia terus maju, walaupun kenyataannya gak ada apa-apa, tetapi imannya pasti Tuhan menolong. Ngeri-ngeri sedap, tetapi di akhirnya ada sedapnya. Makanya hamba Tuhan gak boleh cengeng. Ketika melihat tantangan, maju terus Bapak Ibu Saudara. Mental pemenang itu gak ditentukan oleh badan. Bapak Ibu Saudara, ingat baik. Mau hamba Tuhan kurus, mau yang six pack, mau yang badan bagus. Tetap nyali harus punya. Mental pemenang harus punya. Supaya apa? Dia bisa menerobos keadaan. Saya percaya kalau Bapak Ibu mau mengalami terobosan hari-hari ini. Ya, kalau mau mengalami terobosan dalam hidup, mari. Ya, apapun tantangan yang kita hadapi saat ini. Mungkin kenyataannya nggak sesuai dengan realita kita. Tetapi percayalah, Tuhan mampu mengubah segala sesuatu di situasi 1 detik terakhir pun pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Di waktu terakhir pasti ada mujizat Tuhan untuk kita orang percaya. Makanya jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Punya iman seperti bangsa Israel. Mereka keliling tembok Yeriko. Pada dini hari mereka berdoa. Kalau gereja punya kekuatan doa, mari maju bersama para gembala. Maju bersama gembala dan para timnya, para hamba Tuhan untuk berdoa. Kenapa? Karena kekuatan pelayanan hanya doa. Saya percaya di Bapak Ibu Saudara, di rumah tangga juga kekuatan rumah tangga karena doa. Bukan apa yang kita punya, tetapi apa kata firman Tuhan. Ya, jadi yang kita pelajari hari ini, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Ada 3 cara. Yang pertama, memiliki standar rohani. Yang kedua, memiliki perubahan mindset. Yang ketiga, memiliki victory mentality. Saya berdoa semoga 3 cara ini terus Bapak Ibu lakukan mulai hari ini, sepanjang bulan April ini, dan akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.